Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik teman-teman, melanjutkan daripada Kasubang, informasi yang telah beredar, bahkan ini juga dinyatakan oleh pihaknya Pak Yosep tersendiri, bahwa kesaksian daripada Angger dan ibunya itu betul kesaksian. Tetapi ternyata kesaksian itu adalah misalkan ahistory atau bahkan dikatakan oleh yang lain adalah bohong dan sebagainya. Karena apa dikatakan bohong? Karena tidak ada buktinya. Katanya melihat sosok terdakwa atau terpidana Yosep dan satu orang yang tertutup oleh terpidana Yosep itu sendiri. Nah, kok itunya tidak ada, hasil CCTV-nya tidak ada gitu kan. Artinya adalah kesaksian atau ucapannya itu bohong belaka, tidak terbukti, ahistory atau tidak nyambung, kira-kira begitu. Nah teman-teman, saya harus mulai menjawab dari sisi ini dulu. Berdasarkan fakta persidangan yang telah saya ikuti, bahwa memang kalau kita melihat secara sempurna, komprehensif di dalam sebuah persidangan, karena saya juga orang yang hadir, insya Allah 90% lah ya hadirnya, bahwa melihat secara komprehensif itu saya bisa menyimpulkan teman-teman, bahwa kita tahu di dalam persidangan itu adalah uji material. Uji materialnya apa? Adalah alat bukti yang diuji teman-teman. Kita tahu bahwa alat bukti itu ada 5 ya teman-teman. Di dalam pasal 184 itu dikatakan yang pertama alat bukti keterangan saksi ya enggak, keterangan terdakwa, kemudian surat, petunjuk, dan keterangan ahli ya. Oke, 5 itu. Pertama, keterangan saksi terlebih dahulu. Oke, di luar Angger dan ibunya lah, di luar CCTV lah ya. Yang pertama, kesaksian saksi ini adalah dilayangkan oleh terpidana sendiri, Danu, berarti kan 1 nih. Yang kedua, misalkan Ilham mengatakan bahwa jam 6.10 menit itu yang pertama saat beliau berangkatnya, kemudian pulangnya jam 6.40 ya. Itu masih melihat kedua kalinya juga sosok terpidana Yosep itu sendiri di TKP ya enggak. Nah, di bawah pohon jambe itu sendiri. Ini kesaksian Ilham. Artinya adalah kesaksian ini bukan hanya satu Danu saja yang dianggap, adalah yang kedua kesaksian Ilham juga, korelatif dong. Kalau kita bandingkan misalkan kata Pak Yosep pagi itu adalah jam 7.15 baru nyampe misalkan. Terus kemudian jam 6.58 itu masih di rumah Cijengkol, bahkan teleponan dengan Kedi Golf saat itu. Artinya kan ini tidak matching antara sebuah kesaksian saksi Danu di malam hari saat eksekusi, kemudian korelatif dengan kesaksian daripada Ilham yang 2 kali bertemu dan melihat daripada sosok terpidana di pagi hari itu. Ini adalah bertentangan dengan kesaksian terpidana sendiri bahwa pagi itu ada di rumah Cijengkol, teman-teman. Ya, ini kontradiktif ya, teman-teman. Nah, ini adalah kesaksian daripada Ilham itu sendiri. Lalu kemudian kesaksian supir angkot bahwa beliau dengan jelas melihat daripada sosok tersangka Abi. Ini kesaksian di dalam persidangan ya teman-teman. Nah, beliau memang mengatakan ada 2 yang disandingkan saat itu antara Abi dengan Arigi ya. Saat di Polres diperiksa ya kan, diinterogasi dan sebagainya, kemudian memang pernah menyebutkan yang nyupir Alphard itu adalah sosok Arigi. Karena di situ ternyata alasan dalam persidangan itu katanya karena disodorkannya itu dengan phone, dengan gambar ya. Lalu kemudian memprediksi wah ini ternyata Arigi. Tetapi teman-teman, setelah kemudian diinvestigasi kembali, diselidiki kembali oleh Polda Jabar yang pada akhirnya ketemu dan sudah ditersangkakan itu, ternyata sosok supir angkot ini dipanggil, kemudian sosok 2 tersangka Arigi, Abi, dan Ibu Mimin juga dipanggil secara langsung, dipertemukan ya kan antara supir angkot dengan tersangka ini. Lalu kemudian yang mana kata polisi kepada
supir angkot itu katanya Abi, mirip. Gitu. Ini kan juga bertentangan ketika tersangka Abi ini bahwa baru bangunnya itu agak siangan, misalkan kan setelah mendengar ada Pak Aceh itu, Pak polisi Aceh ya datang ke rumahnya dan sebagainya. Nah ini juga kan sangat bertentangan dengan kesaksian-kesaksian ini ya teman-teman. Lah kemudian kesaksian Novi saat berjalan pagi hari itu jam 6 lebih itu, ternyata Novi itu tidak sendirian teman-teman, yaitu dengan beberapa temannya. Ternyata sosok Novi dan temannya itu melihat sosok terpidana itu sendiri. Ini fakta persidangan, ini terbuka untuk publik. Artinya sudah 3 ya, Danu, kemudian Ilham, kemudian Novi dan teman-temannya. Bahkan Novinya kita anggap aja lah 1 lah, berarti 3. Harusnya kan misalkan teman-temannya berarti bisa nambah 6 ya, anggap aja 1 berarti 4. Oke, itu. Kemudian lagi ada yang namanya Wegis atau Bintang, ya enggak, melihat juga sosok itu. Dan bahkan Wegis dan Bintang itu melihat kedua kalinya saat beli gorengan, ya enggak, kemudian saat melewati TKP, ya enggak. Ini 2 kali melihat beliau menggunakan atau mengendarai daripada biru, mengenakan UDI, ya enggak. Nah itu terlihat. Ini semua bertentangan dengan alibi-alibi tersangka maupun terpidana teman-teman. Ini fakta persidangan, sekali lagi saya katakan itu. Lalu kemudian apanya yang kurang ketika kemudian di antara kesaksian yang menjadi kita katakan tadi alat bukti itu adalah saling berkesesuaian antara saksi A, B, C, dan D-nya. Itu kan berkesesuaian dan kemudian kontradiktif, menentang, mematahkan daripada alibi-alibi itu. Misalkan alibi yang masih tidur, alibi yang masih ada di rumah Cijengkol, alibi bahwa misalkan main ludo dan sebagainya. Semua terpatahkan dengan adanya kesaksian-kesaksian itu. Nah, teman-teman, itu adalah di luar Angger dan di luar ibunya. Lah bagaimana dengan Angger sekarang? Angger dan ibunya jelas mengatakan itu dalam persidangan, melihat sosok terpidana Yosep. Kenapa? Yakin betul melihat sosok terdakwa atau terpidana Yosep itu karena saya mengenal betul. Berbeda kemudian orang yang tidak kenal ya teman-teman. Orang yang sangat mengenal betul itu gayanya juga terlihat, sosoknya juga, perawakannya juga terlihat dan paham sekali terkait itu. Dan bahkan keduanya sosok daripada Angger dan ibunya itu melihat secara langsung dalam CCTV-nya. Nah, bagaimana ketika CCTV-nya itu hilang? Otomatis ini akan menambahkan alat bukti sebenarnya, atau dilengkapilah alat bukti tersebut. Dari mana maksudnya? Nah, maksudnya adalah kesaksian Angger dan ibunya itu justru akan dilengkapi oleh OOJ itu, dimana kita tahu bahwa OOJ itu nanti akan menjelaskan secara detail. Salah satunya sudah ada tersangka, dan tersangka itu pasti punya anak buah, gimana kita tahu bahwa Humas Polda Jabar mengatakan 1 perwira 2 bintara, ya enggak? Siapa itu 2 bintara itu? Dan kawan-kawan, kan begitu teman-teman. Nah, justru kemudian dari situ kesaksian Angger dan ibunya akhirnya dilengkapi oleh beberapa oknum yang dikategorisasi sebagai orang yang termasuk di dalam OOJ itu. Justru kemudian sedikit saya dengar bisik-bisikan juga, ternyata misalkan CCTV-nya ada. Lah bagaimana ketika jelas adanya? Atau bahkan tidak adanya pun kesaksiannya kemudian misalkan ini Pak Irlan itu mengakui, kemudian menyampaikan nanti di dalam sidang etik maupun dalam persidangan pengadilan itu bahwa ya betul saya misalkan telah menyimpan dan kemudian menghilangkan, misalkan ini dugaan begitu. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa di dalamnya itu adalah sosok terpidana. Dan dengan siapa, misalkan indikasinya adalah jaket yang hitam, celananya jeans dan sebagainya itu ya. Banyak dugaan terkait orang yang bersama Pak Yosep, baik itu adalah dugaannya kepada OOJ maupun daripada sipil itu sendiri. Nah, itu kemudian
akan memperkuat positioning daripada Angger dan ibunya, teman-teman. Justru akhirnya tidak bisa dibantah. Justru akhirnya tidak bisa kemudian diskenariokan, diburamkan kembali, dan akan semakin jelas pada akhirnya. Nah, ini teman-teman. Nah, bahwa kalau semakin kesini kok kita semakin gregetan, bahwa kok buktinya masih lama, buktinya kok belum ditangkap. Sabar ya teman-teman, bahwa saat ini masih ada upaya hukum yang telah dilalui, yaitu Pak Yosep, upaya hukum yang dilaluinya adalah kasasi. Kita tunggu beberapa minggu atau dalam waktu dekat lah ya, kasasi itu akan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Semoga Mahkamah Agung itu sendiri netral, pure, dan benar dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, terutama kasus Subang ini, karena kasus Subang ini penuh dengan rekayasa, kasus Subang ini penuh dengan skenario yang dijalankan oleh pelaku, sehingga kemudian kasus ini sangat lama dan makin lama hingga saat ini. Mudah-mudahan kita pantau terus ya teman-teman. Sekali lagi, bahwa kesaksian di antara para saksi yang mengemukakan di dalam fakta persidangan itu telah jelas dan padat menurut saya, apalagi kemudian disertai alat bukti yang lain, percikan darah yang terdiri daripada 5 noda merah. Ahli mengatakan juga itu noda darahnya itu adalah pekat. Darah pekat itu adalah darah yang belum terkontaminasi oleh apapun, baik air, tanah, dan lain-lain. Artinya darah pekat itu adalah darah cipratan langsung daripada korban itu sendiri ya teman-teman, cipratan langsung. Dan katanya menurut Ibu Beta ahli, ini ya alat bukti, ini ya keterangan ahli, ini alat bukti, dikatakan bahwa biasanya selama saya menangani kasus, ketika ada darah pekat seperti itu, biasanya orang tersebut atau saksi tersebut ada di TKP saat kejadian. Baik, itulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.